Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Di sini saya Nurizky Awaliyah dengan NIM 19081011037 dari kelas Pendidikan Agama Islam A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah peradaban pra-Islam Cina dan India sebagai tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Peradaban pra-Islam Cina. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur yang merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran Dinasti Qing pada tahun 221 sampai dengan 207 sebelum Masehi. Peradaban Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kunlun di Tibet. Peradaban Lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Namun, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembukaan es di musim dingin, dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Dengan berbagai kesulitan, mendorong bangsa Cina untuk berpikir dan mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Sistem pertanian di lembah Sungai Kuning. Pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan sebagai pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam seperti gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum pada tahun 5000 sebelum Masehi. Tanaman utama yang ditanam adalah tanaman padi. Aksara dan bahasa yang dipergunakan pada masa peradaban Cina. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah itu berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Pada abad ke-20, untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka tulisan itu dikembangkan sebagai pemakaian bahasa persatuan yang disebut dengan Guoyu. Sistem astronomi pada masa peradaban Cina. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli yang mempelajari ilmu astronomi, sehingga muncul sistem penanggalan. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina, misal dalam sistem pertanian, pelayaran, dan usaha untuk mengenal musim. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era Kekaisaran Dinasti Qianzi pada tahun 618 sampai dengan 719 Masehi, Islam masuk dan menyebar di wilayah dataran Cina melalui dua saluran penyebaran, yakni kontak perdagangan dan perkawinan. Para pelaut Arab menggalang hubungan dagang dengan Cina. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan di sebelah timur laut pelabuhan Guangzhou dan Guangzhou. Orang-orang Arab menyebut Guangzhou dengan nama Guangzhou. Wilayah ini kemudian menjadi kawasan muslim dan sentra perdagangan. Wilayah ini sangat strategis dan menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sejumlah catatan mengungkapkan salah satu sosok muslim yang sangat dikenal dalam interaksi dengan Cina adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau merupakan ketua delegasi yang diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan beliau datang pada saat pemerintahan dinasti Qianzi. Sahabat Sa'ad dan sejumlah utusan lainnya berlayar ke Cina melalui Samudra India dan Laut Cina. Setelah tiba di pelabuhan Guangzhou, mereka berpergian ke Chang'an yang sekarang dikenal dengan Xi'an. Saat itu, sahabat Sa'ad membawa beragam hadiah dan diterima hangat oleh Kaisar Qianzi dan Gaoxiong. Berita awal mengenai Islam telah sampai ke Kekaisaran Qianzi saat diperintah oleh Taizong.
Sang kaisar memperoleh informasi melalui duta dari kerajaan Sassanid, Persia, dan dari Bizantium mengenai berdirinya kekuasaan Islam. Seusai mempelajari Islam, Kaisar Doizhong mengizinkan penyebaran Islam yang dianggap cocok seperti ajaran Konfusius. Kemudian sahabat Sa'ad menetap di Guangzhou dan membangun Masjid Huaisheng dengan keahlian arsitektur yang beliau miliki. Peradaban pra-Islam India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak sebelah selatan benua Asia. India adalah suatu wilayah yang saat ini meliputi beberapa negara yaitu Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Wilayah sebelah selatannya berbatasan dengan pegunungan Himalaya. Sebelah baratnya berbatasan dengan pegunungan Hindukush dan pegunungan Sulaiman yang terletak di wilayah Afghanistan dan Iran. Di sepanjang perbatasan utara, wilayah India berbatasan dengan semenanjung Laut Arab dan Teluk Bengal. Dalam perkembangan sejarah India terdapat pusat-pusat peradaban tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai dengan 3000 Masehi, dan kebudayaan lembah Sungai Gangga pada tahun 1000 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus. Kebudayaan peradaban bangsa Dravida. Bangsa Dravida merupakan bangsa asli India kuno yang menghuni di lembah Sungai Indus. Mereka menetap di lembah Sungai Indus antara 3000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Disebut bangsa Dravida karena menggunakan bahasa Dravida. Ciri bangsa Dravida yaitu bibir tebal, kulit hitam, hidung pesek, berbadan tegap, dan berambut ikal. Para ahli arkeologi pada tahun 1921 sampai dengan 1942 berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Adapun kepercayaan pada bangsa Dravida yaitu yang pertama, pemujaan terhadap dewa. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa-dewi, terutama dewa ibu yang terbuat dari tanah liat. Lalu yang kedua, pemujaan terhadap hewan. Nah, hewan ini yaitu terhadap hewan-hewan cerita yang bentuknya setengah manusia dan setengah hewan. Yang kedua, hewan yang dianggap sebagai penjaga kota. Dan yang ketiga, hewan yang terdapat di alam seperti gajah, singa, sapi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai besar. Sistem pemerintahan di lembah Sungai Indus. Sistem pemerintahan di lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat berupa kota kuno, Mohenjo-daro, dan Harappa. Adapun sistem pertanian dan pengairan pada lembah Sungai Indus ini, masyarakat lembah Sungai Indus menanam tanaman pokoknya berupa gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan lembah Sungai Indus memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Hasil pertanian yang dikenal yaitu adalah padi, gandum, gulai gelai, kapas, dan teh. Peninggalan kebudayaan di lembah Sungai Indus. Hasil peninggalan di kota Harappa yaitu beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan 2 buah torso, yaitu arca yang telah hilang kepalanya. Mula-mula bertangan 4 dan berkepala 3, berdiri di atas kaki kanan dengan kaki kiri terangkat. Torso ini mirip dengan patung Shiva Nataraya dari zaman kerajaan Kola. Teknologi di lembah Sungai Indus yaitu barang-barang terbuat dari emas dan perak, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, kain dari kapas, serta bangunan-bangunan. Adapun peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan yaitu bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa, berbagai patung, perhiasan emas perak, dan
dan macam-macam materai dengan lukisannya yang bermutu tinggi. Peradaban lembah Sungai Gangga. Letak lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan masyarakat di lembah Sungai Gangga. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau Trimurti, yaitu yang pertama ada Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, yang kedua ada Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung, yang ketiga ada Dewa Vaishya yaitu Dewa Perusak. Adapun dewa yang lainnya yaitu ada Dewi Saraswati yaitu Dewi Pengetahuan dan Kebijaksanaan, dan Dewi Laksmi yaitu Dewi Kecantikan dan Kebahagiaan. Sebagai pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra raja dari Saudadana dari kerajaan Kapilavastu. Adapun Tripitaka yang berarti 3 ranjang, yaitu yang pertama Vinaya Pitaka yaitu agama dan khotbah sang Buddha, lalu yang kedua ada Sudaranata Pitaka yaitu keterangan dan kepercayaan sang Buddha, lalu yang ketiga ada Abhidharma Pitaka yaitu tata tertib yang harus dilaksanakan penganut Buddha. Sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Namun, berjalannya waktu dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I pada tahun 320 sampai dengan 330 Masehi. Adapun kebudayaan di lembah Sungai Gangga yaitu memiliki banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung. Adapun kuil-kuil indah pun dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh Indo dan Arya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nuriska Awalia pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.